Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Amrusada. Hari ini saya sudah berada di Terminal Mengwi. Tepatnya hari ini hari Sabtu tanggal 28 Oktober tahun 2023 teman-teman. Nah ini kebetulan baru sampai juga teman-teman dari perjalanan dari Lombok menuju ke Terminal Mengwi. Oke, rencananya hari ini saya akan melanjutkan perjalanan karena ini tadi dari Lombok ya teman-teman. Nah hari ini saya akan ke barat, menuju ke barat menggunakan salah satu bus yang luar biasa, terkenal dengan servis dan pelayanannya. Kira-kira bus apa? Ini dia. Nah, oke teman-teman semuanya, untuk perjalanan kali ini saya awali perjalanan dari Pelabuhan Lembar, Pulau Lombok, teman-teman. Kala itu pukul setengah 11 saya berangkat dari Pelabuhan Lembar, Pulau Lombok. Nah, ini untuk suasana di Pelabuhan Lembar. Untuk harga tiketnya itu di harga 63.000 sekian ya. Nah setelah beli tiket, konfirmasi dan langsung kita menuju ke kapal. Dan kebetulan sekali kita mendapatkan kapal yang sangat-sangat mewah teman-teman. Kapal dari Dharma Lautan, yaitu Dharma Kencana 8 teman-teman. Nah ini untuk kondisi di dalamnya, dan ini untuk tempat tidur ya, nanti kita pilihlah salah satu ya teman-teman. Nah ini untuk bagian dalam dari Dharma Kencana 8 ya teman-teman. Nah ini kondisi di dalamnya seperti ini. Tepat pukul setengah 5 pagi ini saya sudah berada di Pelabuhan Padang Bay, tepatnya di Kabupaten Karangasem teman-teman. Nah setelah dari Pelabuhan Padang Bay saya dijemput oleh teman untuk langsung menuju ke pelabuhan pelabuhan teman-teman, ke Terminal Mengwi teman-teman. Nah ini suasana di Padang Bay. Nah ini setelah saya dijemput maksud saya oleh teman saya dari Bali, ini langsung menuju ke Terminal Mengwi. Dan ini sebentar sarapan dulu di depan RSUD Klumpung. Mantap ini untuk sarapannya teman-teman. Setelah sarapan langsung cus menuju ke Terminal Mengwi teman-teman. Nah oke teman-teman, ini saya masih agak jet lag ya karena perjalanan dari Lombok menuju ke Bali itu kalau penyeberangan aja kurang lebih tadi 5 jam, dan kesininya masih diantar sama temen tadi ya, dari Padang Bay menuju ke Terminal Mengwi teman-teman. Itu masih perjalanan kurang lebih 2 jaman tadi dari Padang Bay ke Terminal Mengwi teman-teman. Nah kali ini berkesempatan saya naik bus Juragan 99 yang beberapa waktu lalu itu baru buka rute Malang Denpasar PP teman-teman. Dan kira-kira servisnya sama dengan bus yang pernah saya naiki beberapa waktu yang lalu, yaitu bus Juragan 99 yang double decker ya waktu itu ya.
Itu saya naik dari Malang menuju ke Terminal Poris teman-teman. Nah kira-kira untuk sekarang ini sama atau enggak ya untuk pelayanannya. Oke, kita lihat aja nanti ya teman-teman. Oke, masih ini saya berada di Terminal Mengwi, salah satu terminal yang menurut saya terbaik di Indonesia ya teman-teman. Kebersihannya, dari toiletnya tadi saya masuk juga sudah luar biasa bersih sekali. Dan di bagian depan itu ada shelternya, ada playground untuk bermain juga teman-teman. Jadi komplit lah untuk terminal Mengwi teman-teman. Nah, harapannya semua terminal itu dibangun senyaman mungkin seperti ini teman-teman. Nah oke, setelah ini kita langsung ke depan teman-teman untuk nunggu jam keberangkatan. Rencana keberangkatan itu tadi di WA oleh admin kantornya itu jam 8, tetapi tadi ada kemarin malam sih itu ada pemberitahuan dari krunya kalau pemberangkatan lebih dimajukan karena ada alasan tertentu di perjalanan teman-teman. Nah langsung saja ya, kita langsung ke depan dan lihat-lihat bis apa aja yang ada di depan. Dan ini saya juga belum laporan ke agen yang ada di Terminal Mengwi. Ini saya juga belum tahu agennya di mana. Oke, kita langsung ke depan. Dan ini saya sudah berada di shelter keberangkatan teman-teman. Ada satu bis Kramat Jati jurusan Denpasar Jakarta. Ini kayak mau berangkat teman-teman. Dan di sebelah sana itu ada Mitra Titian Nusantara mau ke Bima kalau yang sebelah sana teman-teman. Nah, kalau yang sebelah sini ini jurusan Jakarta pakai bodi SR3 terbaru teman-teman. Ini menarik ini. Ya nanti kalau ada waktu, ya semoga saja lah ada waktu, kita cobain lah nanti kalau ada waktu teman-teman. Yang paling penting itu soalnya kan ya beberapa teman-teman mungkin request perjalanan dari Mataram ke Jakarta kan gitu, ada request dari teman-teman. Ya kalau ada waktu pastilah nanti saya cobain teman-teman, saya review. Tapi namanya kadang ada hubungan kerjaan teman-teman, jadi kerjaan utamanya yang nggak bisa dilepas begitu saja. Ya wes lah. Oke, kita hunting-hunting dulu. Ini ada dua bis. Nah, di bagian sini ada Mitra Titian Nusantara. Ini jurusan ke Bima teman-teman. Nah kalau jurusan ke Bima Lombok itu, nah lihat teman-teman atasnya pasti penuh. Memang luar biasa kalau jurusan Bima itu. Jadi barang-barangnya itu lebih banyak daripada penumpangnya biasanya bahkan teman-teman. Tapi ini yang Mitra Titian Nusantara yang Jetbus 3 kayaknya teman-teman. Oke. Lalu yang di sebelah sini ini yang bus jurusan Jakarta Kramat Jati diberangkatkan dengan model bus garapan dari karoseri Laksana teman-teman. Cakep juga ya, livery Kramat Jati dimasukkan ke bodi SR3 teman-teman. Untuk shelter lain masih kosong. Kita langsung tunggu ya. Itu di jalur 5 teman-teman. Oke, kita langsung ke sana teman-teman. Ada PO M-Trans teman-teman. Ini sepertinya sih baru datang kalau M-Trans ini teman-teman. Kayaknya sih dari Malang kalau tidak salah ini. Dan ada juga bus kotanya ya teman-teman. Oh ya teman-teman yang mau ke Terminal Mengwi bisa nih pakai bus kota ini teman-teman. Oh ya, jadi teman-teman untuk bus Juragan 99 ini teman-teman, ini pembukaan rutenya beberapa bulan yang lalu kalau tidak salah. Nanti kita cross check ya. Nanti tak ingat dah pembukaannya tanggal berapa, dan merupakan bus sleeper pertama jalur Denpasar ke Malang teman-teman. Nah ini dengar-dengar per hari ini ya tanggal 28 Oktober itu akan ada rilisan dari M-Trans juga, tapi tidak tahu itu apa jalurnya atau jurusannya itu dari Denpasar Malang. Tapi kalau dari lihat di YouTube-nya teman-teman yang lain itu kok kelihatannya rutenya Denpasar ke arah Denpasar. Tapi nanti kemana ya? Nanti kapan-kapan kita cobain kalau memang benar-benar ke Denpasar teman-teman. M-Trans. Oke. Ada Sarwonadi teman-teman, baru datang itu.
Dan ini dia teman-teman, petugas kebersihan di Terminal Mengwi, dan rata-rata semuanya adalah ibu-ibu. Luar biasa. Ada Tiara Emas teman-teman. Kalau yang ini sepertinya baru datang dari Jakarta mungkin ya. Mohon koreksi kalau salah. Ini menuju ke Bima teman-teman. Ini rute bus yang pengen banget saya cobain teman-teman, Jakarta Bima teman-teman. Ya wis, itu tadi yang saya ceritakan di depan teman-teman. Semoga ada waktu. Itu teman-teman, asli pengen banget ini. Oke teman-teman, ini tadi sedikit saya terkesima dengan apa namanya ini. Sebentar teman-teman, ini ada bis baru datang kayaknya. Baru datang teman-teman, Setiawan. Nggak tahu kita jurusannya mana teman-teman. Oke, sedikit tersanjung teman-teman dengan pelayanannya Juragan 99. Ini tadi saya barusan ditelepon dari admin kantornya dari Juragan 99. Diinformasikan bus kurang lebih setengah jam lagi. Sekarang pukul setengah 8, estimasi setengah jam lagi nyampe katanya. Dan ditelepon apakah memastikan keberadaan saya teman-teman. Jadi memang top, luar biasa lah untuk Juragan 99. Hebat. Kalau menurut saya, walaupun ini hal kecil, saya sebagai konsumen ya, itu merasa kayak wah, bener-bener kayak diperhatikan banget loh. Itu loh teman-teman. Jadi ini salah satu keunggulan yang menurut saya perlu dicontoh oleh PO-PO lain juga ya teman-teman. Karena dengan begini dengan begini penumpang pun pasti akan relatif lebih lebih seneng aja. Dan pasti untuk cara-cara seperti ini pasti membuat penumpang akan betah untuk memilih PO tersebut teman-teman. Kecil, simpel, tapi sangat-sangat berarti ya kalau untuk penumpang teman-teman. Oh ya, satu lagi, saya untuk tiketnya itu beli melalui kontak WA. Nanti untuk nomor WA-nya akan saya cantumkan di bawah ya, di kolom deskripsi juga. Dan untuk pemesanan juga bisa melalui online tiket, aplikasinya Juragan 99 dan Redbus kalau tidak salah. Itu bisa. Nah, nanti akan dikonfirmasi langsung oleh adminnya juga teman-teman. Kalau untuk nomor agennya nanti akan saya cantumkan di bawah di kolom deskripsi. Ini juga baru datang teman-teman, bis PO tua teman-teman, PO yang sudah lama, Lorena, tujuan ke Jakarta teman-teman. Mercedes-Benz 1626 Airsus teman-teman, menggunakan bodi Jetbus 2 single glass teman-teman. Asik ya kalau bodi single glass gini loh. Saya seneng banget teman-teman ngelihatnya. Nah, ini bis M-Trans angkatan pagi menuju ke Malang teman-teman. Mentoknya sampai Kediri kayaknya, lewatnya Blitar. Nah, akhirnya yang ditunggu-tunggu teman-teman, on time juga ini nyampe di Terminal Mengwi. Bus Juragan 99 dengan julukan Takeshi teman-teman. Oke, setelah bis parkir kita langsung masuk dulu aja ya. Nanti kita review untuk interiornya, untuk eksteriornya kita nanti review di rumah makan teman-teman. Begitu masuk langsung dibuat takjub teman-teman, asli mewah pol. Dan ini adalah kursi yang akan kita naiki teman-teman. Langsung feel-nya itu loh, langsung kesannya mewah banget itu ya teman-teman. Nah, ini untuk tempat sepatu ya. Jadi sepatu kita lepas, dan ini loh lighting, permainan lightingnya ini loh, asli luar biasa. Dan ini saya langsung masuk ke tempat duduk saya.
Ini posisi kaki masih aman sih menurut saya teman-teman, dengan tinggi 178 cm. Nah ini untuk AC nya teman-teman, ini dingin loh. Tidak lama berselang pukul 8 persis ini bus langsung diberangkatkan menuju ke Malang teman-teman. Oke, kita setelah ini langsung kita review untuk interior bis dari Juragan 99. Wah, ada pahala kencana ini. Jakarta kayak baru datang tadi, teman-teman. Oke, di bagian depan sini ini langsung tersedia layar dengan ukuran 30 inch mungkin ya. Dan di bagian sini ada cup holdernya teman-teman untuk air minum ya. Dan sebelah sini tadi yang saya sebutkan tadi, ini ada 2 buah lover AC dan 1 buah lampu baca teman-teman. Masih mati ya, ini masih dimatikan dari depan kayaknya. Dan ini aksen-aksennya asli mewah sekali. Kita lanjut. Begitu kita masuk ke dalam kabin, kita sudah disediakan 1 buah bantal, 1 buah guling yang sangat empuk sekali nih teman-teman. Aduh, kayak kamar berjalannya. Dan bed cover, 1 buah bed cover teman-teman. Nah ini kita kembalikan dulu. Nah setelah itu di bagian sini ini dia, karena tadi sepatu disimpan ya, ada tempatnya ya. Ini kita disediakan sandal untuk keluar masuk dalam kabin kita teman-teman. Nah ini ada remote-nya juga. Nanti kita coba ya setelah ini lancar atau tidak menggunakan wifi, apa perlu wifi dari HP atau sudah ada wifi nya teman-teman. Nah di sebelah sini ada kartu safety atau safety instruction card seperti biasalah ya. Nah di bagian sini teman-teman, ini untuk volume audio, dan audio ini hanya bisa kita yang dengarkan untuk khusus TV yang sebelah sini. Nah ini bisa kita besar dan kecilkan teman-teman ya. Lalu di sebelah sini ada dimmer. Nah ini untuk meredupkan lampu, bisa lampu penerangan kita sendiri ya dalam kabin kita ya. Luar biasa. Dan di sebelah sini ada korden, kelambu atau apalah ya teman-teman. Ini bisa kita tutup kalau kita mau privasi, kita tertutup banget ya. Nah kita tutup dulu, kita kembalikan. Tidak hanya di sebelah kiri, di sebelah kanan pun di bagian jendela kita juga terdapat hordeng atau kelambu atau apalah ya, atau penutup jendela. Nah ini kita kembalikan dulu. Nah setelah itu untuk di kursi sendiri, ini kursi menggunakan kursi dari Hai Rimba Kencana. Dan ini di atasnya tadi ada bantal, dan di sebelah kanan ini ada armrest dan sudah elektrik ya, dan ada kursi pijatnya. Ini kita coba untuk kursi pijatnya, dan benar saja masih bergetar ya teman-teman ya. Ini getar, ini getarnya kalau sampai bawah ini, sampai kaki. Dan ini sudah elektrik untuk naik turunkannya ya teman-teman, adjustnya. Nah ini seperti ini. Nah ini mentoknya, kita coba naikkan dulu. Nah seperti ini teman-teman. Jadi semuanya sudah elektrik ya teman-teman. Lalu di sebelah kiri ini ada armrest. Ini armrestnya bisa kita adjust juga ya. Nah ini di dalam armrest sebelah kanan ini bisa kita buka teman-teman. Dan di dalamnya ini ada meja untuk kita makan atau meja lipatnya teman-teman untuk kita kerja. Bisa lah ya, sambil mengerjakan pekerjaan gitu, bisalah di sini teman-teman. Nah kita coba tutup. Nah posisinya seperti ini teman-teman untuk mejanya ya teman-teman. Nah di bagian sini ini ada colokan USB port, dan hanya bisa digunakan ngecas HP ya atau gadget ya teman-teman ya. Tidak bisa digunakan untuk ngecas powerbank. Hati-hati kalau powerbank ya teman-teman. Dan ini dia snack time dan 1 buah servis makan pertama sih ya teman-teman. Untuk sarapan kita nanti apa ya, ini luar biasa, ini makanan berat teman-teman. JFC ya, ayam goreng.
Nah, dan ini itu snacknya, nanti kita setelah ini kita bongkar untuk isi snacknya. Nah, ini kita pinggirkan terlebih dahulu, kita bongkar terlebih dahulu untuk snack yang ada di dalam goodie bag ini. Yang pertama ada roti lagi terus air mineral J-Water teman-teman. Lalu ada, nah ini kue kering ya, kalau tidak keju itu ada yang coklat, antara dua itulah teman-teman. Nah ini satu lagi yang tadi, kalau tidak keju ya coklat teman-teman. Nah ini dia untuk snacknya. Dan ada satu lagi kayak, nah ini dia, ini ada masker atau penutup mata sama headset ini teman-teman. Nah headset ini untuk mendengarkan TV yang ada di depan kita teman-teman. Nah ini dia, baru masuk, ada 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 6 dan 7 ini ya teman-teman ya. Mantap. Nah oke teman-teman, ini kita lanjut. Nah ini untuk servis makan pertama teman-teman. Ini ada ayam goreng dan teh botol ya. Nah setelah ini kita makan dulu teman-teman. Nah ini dia untuk posisi kaki terkini teman-teman. Dengan tinggi saya 178 cm, ini masih ya tergolong longgar lah ya teman-teman. Ini masih ada space kok, space sedikit. Dan sampingnya juga masih longgar banget, sampingnya, samping kanan dan kirinya. Dan ini kita ke belakang dulu teman-teman. Ini di belakang masih ada yang perlu kita review teman-teman. Sulit. Nah ini dia, di belakang juga tersedia smoking area. Bentar, kita tutup dulu. Nah ini di sini disediakan asbak dan dispenser di bagian bawah dan minibar teman-teman. Nah ini ngambil sepuasnya ya, kalau minuman di sini ada beng-beng, ada nutrisari dan lain-lain, ada apart di bawah teman-teman, dan tong sampah. Jadi teman-teman kalau buang tong sampahnya ya bekas-bekas plastik dari bungkus dari minumannya tadi. Nah di bagian sini juga tersedia toilet, dan khusus untuk Juragan 99 ini bisa digunakan untuk buang air besar ya. Nah ini dia untuk toiletnya, kondisinya seperti ini, mewah sekali ya teman-teman ya. Nah ini di bagian belakang ini juga tersedia tempat istirahat kru atau biasa disebut kandang macan teman-teman. Dan ini feel kita dari belakang luar biasa mewah sekali ini teman-teman. Permainan lampunya luar biasa, body pakai Moro Dadi Prima ya, dan interiornya asli luar biasa, mewah sekali ini teman-teman. Dan coba lihat untuk penomoran kursinya juga menggunakan akrilik teman-teman, dan dipadukan dengan lampu warna warm ya, warna kuning. Jadi di mata nggak terlalu terang, jadi pas sekali, luar biasa. Nah oke, sesuai dengan janji saya yang tadi, kita coba nyalakan untuk audio video on demand-nya atau TV-nya ya, yang biasa kita sebut. Ini berbasis smart TV teman-teman. Jadi kita coba dulu, kita konekkan ke wifi-nya terlebih dahulu. Nah ini wifi-nya sudah konek atau ternyata sudah connect teman-teman, sudah ada wifi-nya. Jadi teman-teman bisa menikmati free gratis di dalam bus Juragan 99 Takeshi ini teman-teman. Nah kita langsung buka untuk coba buka aplikasinya. Ini ada beberapa aplikasi ya, Damola, YouTube. Nah kita buka YouTube-nya dulu lah. Ini beberapa aplikasi ya. Nah ini dia, untuk YouTube-nya ternyata juga bisa dibuka teman-teman. Jadi kita coba ya. Dan ini untuk sensitivitas melalui remote-nya juga lumayan teman-teman dibilangnya.
kita coba channel saya aja dulu ya, kita buka ya teman-teman. Nah, kita coba apakah lancar jaya atau enggak ini. Kalau biasanya sih tergantung kondisi jaringan yang dilewati oleh bus ini teman-teman. Dan ini lancar loh teman-teman, lancar jaya. Jadi untuk kondisi wifi-nya lancar sih kalau dipakai YouTubean aja, tapi nggak tahu kalau dipakai yang lainnya teman-teman. Jadi kesimpulannya aman untuk hiburan di dalam kabin penumpang ini, terutama untuk audio video on demand-nya teman-teman. Dan ini saya coba pakai headset dan lumayan sih untuk headsetnya. Ya yang penting bisa kedenger lah ya. Kalau berharap yang terlalu lebih enggak lah ya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini kita menikmati fasilitas dan menikmati perjalanan, benar-benar menikmati perjalanan teman-teman di bus Juragan 99 ini teman-teman. Ini kondisi angkatan pagi ya. Nah, kita tidak tahu nanti, mungkin kalau tidak macet lancar, kalau estimasi saya sendiri sih jam 6 sore sudah di Malang teman-teman. Ini tadi saking nyamannya akhirnya ketiduran teman-teman. Dan bangun-bangun ternyata bus sudah masuk menuju ke kapal di Pelabuhan Gilimanuk untuk melakukan penyeberangan menuju ke Ketapang, Banyuwangi teman-teman. Dan ini saya sudah berada di atas kapal. Tadi sempat buat kopi terlebih dahulu, dan setelah ini kita menikmati perjalanan menuju ke Pelabuhan Ketapang yang ada di Banyuwangi teman-teman. Nah ini untuk suasana di Pelabuhan Gilimanuk sendiri teman-teman. Nah ini ya, penyeberangan akan dilakukan kurang lebih di waktu ditempuh dalam waktu 45 menit kalau normal. Sebenarnya dekat sih, tapi kalau penyeberangan di sini itu agak muter dikit teman-teman, karena kalau yang ngomong sih arusnya yang kenceng ya di tengah itu teman-teman. Jadi agak minggir, penyeberangan kurang lebih 45 menit sampai 1 jam tergantung antri sandar yang ada di Pelabuhan Ketapang antri atau tidaknya. Kalau antri ya bisa lebih juga teman-teman. Ya wes lah, setelah ini kita langsung menikmati perjalanan di atas kapal teman-teman. Oh iya teman-teman, sekarang pukul 11 tepat. Ini
sudah ditutup ya ram doornya dari kapal, dan setelah ini langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pelabuhan Ketapang teman-teman. Ini cuacanya cerah banget kebetulan, asli cakep banget ya kalau siang hari gini ya teman-teman. Nah ini dia untuk tiketnya teman-teman, tiket saya. Dan tiket ini saya beli dengan harga 420.000 melalui agen di Denpasar teman-teman. Dan ingat, tiket ini jangan sampai hilang karena nanti tiket ini akan ditukar dengan servis makan kita yang kedua teman-teman. Ini loh asli dah, saya kok seneng banget lihat permainan lampu yang mewah kayak gini. Nah jadi ini tadi saya langsung turun setelah menikmati kopi saya habis teman-teman. Nah ini turun untuk keluar, ini bisnya keluar tepat pukul kembali lagi ya pukul 11 kurang 15 menit teman-teman. Jadi waktu Indonesia Barat sekarang akhirnya menginjakkan kaki lagi di Pulau Jawa teman-teman. Nah setelah ini akan langsung menuju ke tempat pemberhentian pertama, yaitu untuk servis makan teman-teman. Nah ini nanti servis makannya kalau tidak salah itu di Watu Dodol di Banyuwangi teman-teman. Sebentar lagi, gak jauh kok dari pelabuhan. Nah nanti kita lihat untuk servis makannya seperti apa teman-teman. Nah ini tadi saya bikin coklat teman-teman. Wes pokoknya sepuasnya untuk menikmati minibar yang ada di belakang teman-teman. Jadi teman-teman kalau naik bus Juragan 99 ini los dah. Mau coklat, mau kopi, mau nutrisari terserah dah teman-teman. Bikin sendiri tapi. Nah oke teman-teman semuanya, kita sudah berada di peristirahatan bus Juragan 99. Ini tepatnya di rumah makan Watu Dodol di Banyuwangi teman-teman. Nah ini kita setelah ini akan melakukan servis makan kedua. Memang luar biasa, 2 kali servis makan tadi yang dikasih di dalam bus ya. Dan yang kedua ini di rumah makan Watu Dodol. Sekarang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dan kita diberikan waktu selama 30 menit untuk servis makan. Oke teman-teman, kita servis makan dulu. Setelah itu kita review untuk eksterior bis dari Juragan 99. Oke, let's go. Dan ini untuk ruangan khusus ya teman-teman. Untuk bus Juragan 99 disediakan ruangan khusus, dan kita duduk di sesuai nomor kursi kita ya, karena di meja sudah ada penomorannya. Nah ini dia untuk penomorannya teman-teman. Nah ini dia untuk servis makannya teman-teman. Jadi tadi tiket saya itu di depan sudah diminta oleh petugas dari rumah makan Watu Dodol ini teman-teman. Dan ini kita duduk langsung diantarkan sendiri. Ini ada nasi rawon yang sudah saya pesen by aplikasi ya teman-teman untuk pemesanannya. Kalau dari agen nanti akan langsung ditanyakan teman-teman untuk servis makannya. Ini servis makan saya nasi rawon dan dikasih es teh dan air putih, bisa ngambil sendiri teman-teman. Nah setelah rawon saya tadi habis, ini diantarkan lagi buah-buahan semangka dan melon teman-teman.
Nah oke, setelah makan sekarang waktunya review untuk eksterior bis. Tadi untuk interiornya sudah ya teman-teman. Jadi bis ini menggunakan sasis dari Mercedes-Benz 1626 yang automatic teman-teman, dan bodinya digarap oleh karoseri Morodadi Prima dengan bodi Patriot SE kalau tidak salah ya tadi ya teman-teman. Nah ini Matic 1626 teman-teman, sleeper dari garapan sleeper pertama dari karoseri Morodadi Prima. Dan di bagian depan ini luar biasa. Dan peleknya ini loh teman-teman, ini peleknya menggunakan pelek aluminium Alcoa ya kalau tidak salah ya, kalau tidak Alcoa Ragnara. Nah, nanti coba kita cross check teman-teman. Bis ini berjuluk Takeshi teman-teman, dan ini bagian sampingnya terlihat mewah sekali, dan di dalamnya tadi juga kedap sekali sehingga nyaman pol tadi teman-teman di dalam kabin penumpang busnya teman-teman. Nah ini perpaduan warnanya juga sangat mewah ya teman-teman ya. Dan ini dia bis yang dari tampak belakang teman-teman. Nah oke teman-teman, ini tadi gak sempat kerekod karena ada telepon juga teman-teman. Dan ini langsung melanjutkan perjalanan menuju langsung ke Malang teman-teman. Nah ini kebetulan yang diinfokan oleh kru kemarin, ada jembatan rusak di daerah Banyuwangi teman-teman. Dan ternyata tidak hanya satu teman-teman. Jadi ini ya, kita sudah melewati 2 jembatan yang sedang diperbaiki ya teman-teman ya. Untuk daerah Banyuwangi, masih di daerah Banyuwangi teman-teman. Weh, Subur Jaya JP5 teman-teman. Dan ini kita langsung masuk tol, masuk di daerah Geding ya teman-teman. Nah gerbang tol Geding ini merupakan gerbang tol paling ujung timur sementara ya teman-teman. Kalau informasinya masih akan dilanjut sampai di Banyuwangi. Semoga lekas selesai teman-teman ya. Jadi perjalanan menuju ke Banyuwangi lebih cepat. Nah ini masih terang sekali dan nyampe sini. Kalau estimasi ya sesuai estimasi saya tadi ya, jam 6 mungkin nyampe di Malang teman-teman. 30.000 oke. Trontone kok sing anyar. Malang Jakarta. Wingi double Denpasar ping sepeda. Bisa dikatakan uang jebul. Double decker pertama yang sintuwe yo kuwi lho, Pak. Uang jebul nek dikai bis salon ndak jadi. Regone, Pak. Dan pelayanannya kan ya wis ngono iku lho, apa ya jenenge. Nah ini kita exit tol di Singosari ya teman-teman. Keasikan ngobrol dengan kru yang bertugas tadi, dan ini tiba-tiba sudah nyampe aja teman-teman. Dan ini saya matikan, sebenarnya ada percakapan dengan kru yang bertugas, cuman saya matikan karena ada lagu, jadi khawatirnya nanti di klaim hak cipta ya teman-teman ya. Nah ini coba teman-teman kalau malam, asli estetik banget ya, mewah banget. Nah alhamdulillahirobbilalamin akhirnya nyampe juga di Malang teman-teman. Nah ini kebetulan ada bis ke Surabaya, saya langsung mau balik menuju ke Surabaya teman-teman. Oke cus. Nah ini saya sudah naik di bus tol Patas teman-teman, menuju ke Surabaya karena saya akan pulang ke Kediri, jadi ke Surabaya terlebih dahulu. Dan bagaimana menurut teman-teman bis yang kita naiki tadi Juragan 99? Kalau menurut saya sendiri recommended ya teman-teman, dengan harga 420.000, pelayanannya seperti itu, time manajemennya juga luar biasa pas, dan untuk pelayanannya juga
hal-hal kecil seperti WA yang sebelum keberangkatan dan WA mau keberangkatan, telepon dari kru itu sangat-sangat berkesan menurut saya. Oke, mungkin untuk video kali ini saya akhiri cukup sampai di sini. Tapi sebelum saya akhiri, bantu saya dengan cara subscribe, komen, like, dan share video saya teman-teman agar saya tetap semangat dalam membuat video. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.